Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Proyek Adaptasi. Pada video kali ini saya akan memberikan tips dan trik. Yang pertama, bagaimana cara untuk menghilangkan spasi yang berlebih pada sebuah paragraf atau kalimat. Yang kedua yaitu bagaimana cara mengganti desain font untuk kata tertentu dalam jumlah yang banyak dalam sebuah file secara bersamaan. Baik itu diganti jenis font, ukuran font, dan warna fontnya. Baik, kita mulai. Di sini sudah ada file yang akan saya jadikan sebagai contoh. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tips dan trik bagaimana cara menghilangkan atau menghapus spasi yang berlebih pada paragraf atau kalimat. Pada file yang saya gunakan sebagai contoh ini terlihat ada spasi yang berlebih. Misalnya, setelah kata Indonesia itu spasinya berlebih, kemudian setelah kata negara spasinya juga berlebih. Dan untuk melihat secara jelas semua spasi yang berlebih, caranya adalah pada tab Home, kita pilih perintah Show Hide, kita klik kiri. Lalu pada file ini muncul beberapa simbol, seperti yang tampak pada video ini. Jika simbol seperti ini menandakan fungsi Enter, atau perintah Enter. Kemudian, jika simbol tanda panah seperti ini, menandakan fungsi atau perintah tab. Dan jika simbol atau tanda titik, menandakan fungsi atau perintah spasi. Misalnya setelah kata Indonesia, di sini muncul simbol 4 titik, yang menandakan bahwa ada 4 spasi. Dan setelah kata adalah, terlihat satu simbol titik, yang menandakan bahwa ada 1 spasi. Berarti spasinya sudah benar. Intinya adalah jika simbol atau tanda titiknya cuma 1, maka spasinya sudah benar, karena hanya menggunakan 1 spasi. Dan jika simbol atau tanda titiknya lebih daripada 1, maka maksudnya adalah spasinya berlebih atau lebih daripada 1. Lalu bagaimana cara untuk menghapus atau menghilangkan spasi yang berlebih tersebut? Caranya yang pertama adalah kita tekan tombol CTRL ditambah tombol H pada keyboard secara bersamaan. Lalu muncul kotak dialog seperti yang tampak pada video ini. Jadi fungsi dari tombol CTRL ditambah tombol H pada keyboard adalah untuk memanggil atau memunculkan kotak dialog Replace. Selanjutnya pada kolom Find What, kita ketik buka kurung, kemudian spasi, kemudian tutup kurung, kemudian buka kurung kurawal, kemudian kita ketik nomor 2, kemudian kita ketik tanda koma, kemudian tutup kurung kurawal. Jika penggunaan tanda koma tidak berfungsi, maka gunakan tanda titik koma. Jadi penggunaan tanda koma atau tanda titik koma disesuaikan dengan format aplikasi Microsoft Word-nya. Kemudian pada kolom Replace White, di sini kita ketik tanda garis miring terbalik, kemudian kita ketik nomor 1. Maksudnya adalah karena kita menginginkan hanya spasi 1. Selanjutnya kita klik tombol More. Kemudian kita centang pilihan Use Wildcard. Setelah itu kita klik tombol Replace All. Maka akan muncul kotak dialog di mana menyatakan bahwa ada 69 yang akan diubah. Apakah kita akan merubahnya? Kita klik tombol Yes. Maka secara otomatis spasi yang berlebih tadi akan diubah menjadi spasi 1. Kita klik kembali tombol OK. Kemudian kita tutup kotak dialog Replace. Kita lihat hasilnya, misalnya setelah kata Indonesia hanya menggunakan simbol atau tanda titik 1 yang menandakan bahwa hanya spasi 1. Kemudian setelah kata negara juga hanya menggunakan simbol atau tanda titik 1 yang menandakan bahwa hanya menggunakan 1 spasi. Jadi caranya seperti itu, cukup mudah dan cepat. Kita hilangkan kembali simbol yang ada pada file ini dengan cara memilih dan mengklik perintah Show Hide. Berikutnya tips dan trik yang kedua, yaitu bagaimana cara mengganti desain font untuk kata tertentu dalam jumlah yang banyak dalam satu file. Baik itu diganti jenis fontnya, ukuran fontnya, dan warna fontnya. Misalnya kata pendidikan, pada file ini ada beberapa kata pendidikan. Ini yang pertama, kemudian yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Jadi ada beberapa kata pendidikan yang akan saya ganti jenis font, ukuran fontnya, dan warna fontnya secara bersamaan.
Caranya adalah kita tekan kembali tombol CTRL ditambah tombol H pada keyboard secara bersamaan. Maka muncul kotak dialog replace. Pada kolom Find What, kita ketik kata pendidikan. Bisa juga dengan cara mengcopy kata pendidikan pada file dan kita paste pada Find What. Cara penulisan teksnya pada kolom Find What harus sesuai dengan tulisan teks pada file. Misalnya kata pendidikan di file, huruf awalnya menggunakan huruf kapital, maka pada kolom Find What juga harus menggunakan huruf kapital untuk huruf pertamanya. Jadi lebih bagusnya adalah pada file, kita copy kata tersebut, kemudian kita paste pada kolom Find What. Selanjutnya, pada kolom Replace White, kita ketik kembali kata pendidikan. Kenapa harus sama teks pada Find What dengan Replace White? Karena yang ingin kita ubah bukan isi teksnya, tetapi desain teksnya. Selanjutnya, kita klik tombol More. Kemudian di sini masih tercentang pilihan Use Wildcard. Kita hapus terlebih dahulu. Selanjutnya pada bagian bawah, perintah Replace, kita klik tab Format. Kemudian muncul beberapa pilihan. Kita pilih perintah Font. Lalu muncul kotak dialog Replace Font. Dan di sini kita bisa ubah jenis fontnya. Misalnya kita menggunakan body. Kemudian font stylenya misalnya bold italic. Kemudian size-nya kita ubah misalnya 8. Kemudian warna fontnya kita ubah juga, kita gunakan misalnya warna merah. Dan kita ubah underline stylenya, kita berikan garis bawah pada teks. Dan kita ubah warna garis bawahnya, kita gunakan misalnya warna kuning. Setelah kita desain, kita klik tombol OK. Kemudian kita klik Replace All. Kemudian muncul kotak dialog yang menyatakan bahwa ada 11 kata yang telah diubah. Kemudian kita klik tombol OK. Lalu kita klik tombol Close kotak dialog Replace. Dan hasilnya kita lihat desain fontnya sudah berubah. Sesuai dengan yang kita desain tadi. Untuk kata pendidikan. Jadi caranya seperti itu cukup mudah dan cepat. Dibandingkan jika kita harus mengubah satu persatu kata pendidikan. Demikian video saya kali ini. Jika video ini bermanfaat, silakan di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih bagi kalian yang telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Jangan lupa bahagia dan tetap selalu bermanfaat bagi orang lain.